Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, teman-teman, remaja dan pemuda, juga adik-adik sekolah minggu. Kita akan merenungkan firman Tuhan untuk mengawali hari yang baru, maka mari kita menaikkan syukur, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk satu hari lagi kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk kekuatan, kami bersyukur untuk pengharapan yang Tuhan karuniakan bagi setiap kami. Bahkan kalau ada di antara kami yang sedang berada dalam keadaan sulit, dalam kondisi yang tidak mudah, bahkan dalam kekelaman yang kami harus hadapi. Biarlah Tuhan, Engkau menjadi gembala yang berjalan di depan kami, menuntun langkah setiap kami. Dan biarlah perenungan firman Tuhan tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi boleh bertumbuh, berakar, menghasilkan buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing pribadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat yang terkasih, pembacaan kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 10, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Judul perikop, Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah pembacaan firman, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, juga melakukan dalam kehidupan hari demi hari. Ya, rekan-rekan yang terkasih, kalau kita memperhatikan dalam tatanan bahasa kita, ada beberapa kata yang merupakan metafora. Ya, misal ketika disebutkan mengenai tikus rakyat atau tikus kantor, tanpa bermaksud untuk menjelaskan bahwa person tersebut adalah tikus, dalam arti harafiah, kita tahu bahwa kata itu disematkan untuk orang-orang yang melakukan korupsi, para koruptor, dan lain sebagainya. Dan tidak hanya itu, tentu ada banyak sekali kata-kata serupa ya yang digambarkan atau digunakan menjadi metafora. Contoh lain, anak bawang. Nah, ini kan juga terjadi ketika misal anak-anak kecil sedang bermain, tapi ada yang paling kecil di antara mereka. Atau jangankan anak-anak kecil ya, yang sudah besar pun ketika bermain, lalu ada anak kecil di antara mereka yang usianya paling muda, gitu ya. Biasa kalimat atau kata anak bawang akan disematkan untuk dia. Wah, kamu mah anak bawang, udah nggak usah ikutan, gitu. Atau kamu anak bawang, ngitungnya sedikit aja, misalnya ya. Dan itu menjadi contoh lain. Nah, hari ini ketika kita bersama diajak untuk merenungkan mengenai Yesus Sang Gembala, atau bahkan secara khusus dalam bacaan Injil kita, Yesus yang adalah pintu.
Nah, ini menjadi penggambaran yang menarik untuk kita renungkan lebih dalam. Ketika dia mengatakan bahwa dia adalah pintu, lalu disampaikan di ayat yang ke-9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi penggambarannya, Yesus Sang Gembala ini juga menjelaskan bahwa dirinya adalah pintu untuk para domba-dombanya masuk. Ya, kita membayangkan kandang, lalu ada sebuah pintu untuk domba masuk, dan di tempat itulah ketika domba-dombanya masuk, dia tahu dia akan berada di orang yang tepat. Dia akan mendapat jaminan keselamatan karena dia sudah aman ya lewat pintu tadi masuk. Tetapi tidak hanya itu, ketika pagi hari berganti, lalu domba-domba itu sudah lapar, sudah haus, dan mereka akan kembali keluar dari pintu yang sama untuk mendapatkan kehidupan. Nah, penggambaran bahwa Yesus adalah pintu menjadi hal yang juga perlu direnungkan oleh setiap kita. Bahwa lewat Dia, di dalam Dia, kita menjalani kehidupan kita. Maka kalau ada di antara kita yang sedang dalam pergumulan, sedang dalam kondisi tidak selalu mudah, ya kalau boleh meminjam pernyataan pemazmur dalam Mazmur 23 ya, walau aku berjalan dalam lembah kekelaman, gambaran yang kalau kita bayangkan diucapkannya tidak dalam kondisi baik-baik saja. Tapi pernyataan keyakinan yang disampaikan oleh pemazmur, aku tidak takut bahaya. Karena dia tahu ada sosok yang menjaga dirinya. Karena dia tahu ada pribadi yang akan menemaninya, menjadi kawan, tapi sekaligus menjamin kehidupan. Ini yang juga menjadi pesan bagi setiap kita, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan remaja pemuda, bahkan adik-adik sekolah minggu. Kalau mungkin hari-hari ini menjadi hari yang tidak mudah untuk kita, kalau mungkin tahun ini menjadi waktu yang berat, entah bagi keluarga, entah bagi pribadi, entah dalam pergumulan-pergumulan yang harus dihadapi masing-masing orang, masing-masing pribadi. Tadi dalam bacaan Injil juga kita diajak untuk merenungkan bagaimana Dia memanggil kita sesuai dengan nama kita masing-masing. Maka biarlah relasi personal itu yang juga kita upayakan. Ketika Tuhan punya inisiatif untuk menggapai kita, Tuhan punya inisiatif untuk menyapa kita, untuk menyatakan kasih-Nya pada setiap kita, maka mari kita juga merespon cinta Tuhan. Ya, sama seperti digambarkan dalam bacaan Injil kita, Dia memanggil masing-masing domba dengan namanya. Maka kita yang adalah domba-dombanya, seharusnya juga punya kesediaan untuk mendengarkan suaranya. Kita seharusnya punya kepekaan untuk mendengar, ini pesan Tuhan. Ini yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup saya. Dan tentu ini butuh waktu, butuh kedisiplinan rohani yang kita perlu perjuangkan bersama-sama. Tapi biarlah Tuhan menolong kita untuk punya kepekaan mendengar suaranya, untuk tahu bahwa dalam badai, dalam kekelaman, dalam masa yang tidak mudah sekalipun, Dia berada tepat di depan kita, menuntun, memampukan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus beserta dengan setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau terus hadir dan akan tetap hadir dalam hidup setiap kami. Kalaupun orang yang kami kasihi bisa saja meninggalkan kami, kalaupun sahabat dan orang terdekat bisa saja meninggalkan kami, tapi kami mengingat satu pribadi yang tetap ada, satu pribadi yang selalu bersama-sama dengan setiap kami. Maka biarlah keyakinan itu boleh terus kami imani dalam hidup kami, sehingga kami mengalami Tuhan yang hidup, kami mengalami cinta-Mu yang besar. Terlebih kami juga dipakai untuk boleh membagikan cinta itu pada orang-orang yang ada di sekitar kami. Hari ini dengan berbagai hal yang harus kami kerjakan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pakai kami, mulut kami, perkataan, perbuatan, hati kami, untuk boleh hadir
menjadi rekan bagi orang-orang di sekitar kami, untuk boleh hadir, mensyukuri sepanjang hari ini, dan biarlah pengharapan yang dari Tuhan yang terus kami pakai, yang terus kami andalkan dalam kehidupan yang kami jalani hari demi hari. Bersamalah dengan kami Tuhan, tuntunlah kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.